Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Require Learner Participation. Nah, anggota kelompoknya yaitu Syurfani Else Putri, Ulfa Fauzia, Fida Syari Harahap, saya sendiri Windia Nita Priyoga, dan Yusfika Aryati Hutagalung. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, manfaat, prinsip, studi kasus dari Require Learning Participation. Nah, yang pertama itu kita mulai dari pengertian dulu. Dalam kamus bahasa Inggris, require diartikan sebagai sesuatu yang membutuhkan atau mengharuskan. Learner yang berarti pelajaran atau peserta didik, dan participation atau partisipasi. Jadi, yang dimaksud require learning participant adalah proses pembelajaran yang memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran akan dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Benny pada tahun 2011. Nah, selanjutnya tujuan dari Require Learner Participation adalah adanya partisipasi siswa terhadap pembelajaran dan media yang ditampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi daripada hanya memberikan informasi kepada siswa. Sehingga harus ada umpan balik yang datang dari guru atau siswa yang dapat bekerja dalam kelompok kecil dan saling memberikan umpan balik. Nah, yang kedua tujuannya yaitu siswa harus menerima umpan balik yang membantu baik dari guru maupun teman untuk membantu mencapai tujuan mereka dalam pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Smaldino et al. Pada tahun 2008. Nah, ciri-ciri pembelajaran Require Learning Participation adalah pembelajaran dilakukan secara bersama oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik dan kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi. Yang kedua, merupakan peningkatan proses pendidikan tradisional yang saat ini didominasi oleh guru menuju kegiatan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan belajar yang hasilnya diharapkan langsung dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersama secara harmonis, serta untuk mengembangkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Yang keempat, menitik beratkan pada penggunaan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga terwujud kegiatan belajar dengan kepekaan yang tinggi terhadap pemberdayaan dan pelestarian lingkungan. Yang kelima, lebih memperhatikan segi kemanusiaan peserta didik dengan menghargai potensi dan kemampuan yang ia miliki, serta dengan menekankan upaya fasilitas oleh pendidik terhadap kegiatan peserta didik dalam memanfaatkan lingkungan, potensi, dan menampilkan kemampuan untuk melakukan kegiatan berpikir dan berbuat secara bersama dalam mencapai tujuan belajar yang mereka terapkan. Nah, manfaat dari Require Learning Participation ini adalah kegiatan pembelajaran partisipatif dilakukan secara bersama oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik dalam kelompok-kelompok belajar yang terorganisasi. Kegiatan pembelajaran partisipatif merupakan peningkatan proses pendidikan tradisional yang sering didominasi oleh guru menuju kegiatan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran partisipatif berorientasi pada tujuan belajar, yang hasilnya diharapkan langsung dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersama secara harmonis, serta untuk mengembangkan partisipatif peserta didik dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Yang keempat, kegiatan pembelajaran menitik beratkan pada penggunaan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu lebih memperhatikan segi kemanusiaan peserta didik dengan menghargai potensi dan kemampuan yang ia miliki, serta dengan menekankan upaya fasilitas oleh pendidik terhadap kegiatan peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Hasanah tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip dari Require Learning Participation adalah berpusat kepada peserta didik atau yang kita kenal dengan Learning Center. Yang kedua, berangkat dari pengalaman belajar atau yang kita kenal dengan Experiential Learning. Dan yang ketiga, berorientasi pada tujuan atau goal oriented dan menekankan kerjasama. Hal ini diungkapkan oleh Sujana pada tahun 2000. Nah,
Selanjutnya itu studi kasus yang dilakukan. Langkah model Asur yang kelima adalah require learning participation sebesar 71%. Pada indikator require learning participation, butir yang memiliki nilai presentasi yang tertinggi adalah pada butir 33. Setiap ada pertanyaan dari siswa tentang media yang digunakan, saya akan menjelaskan sampai siswa itu jelas. Sebesar 77,5%. Dan butir yang memiliki nilai presentasi yang terendah adalah pada butir 35. Saya menghampiri siswa yang merasa kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran sebesar 66,25%. Pihak guru dalam memberikan pembelajaran sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada saat menggunakan media, sehingga keaktifan siswa akan lebih meningkat. Selain itu, guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak berani bertanya, sehingga siswa akan lebih berani dan aktif dalam mengikuti pembelajaran terutama pelajaran IPA. Menurut Rudi Susilana, pada tahun 2006, yang menjelaskan tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap materi dan media serta teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran dengan melibatkan peran peserta didik untuk menggunakan teknologi, strategi, dan materi akan dapat membantu pelajar mencapai tujuan belajarnya. Hal ini diungkapkan oleh Kurniawati pada tahun 2017. Sekian dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.